Setiap kali Pak Beni bertengkar sama Bu Beni, aku pasti ketiban sial, tapi sial yang membahagiakan. Hehehe. Habisnya gimana lagi? Tiap kali mereka bertengkar, Pak Beni pasti langsung pergi, ninggalin Bu Beni sendirian di rumah mereka. Kalau sudah seperti itu, Pak Beni juga nggak akan mau pakai sopir. Dia langsung aja ngeloyor ngebut, nyetir mobil sendiri. Sehingga aku yang selama ini jadi sopir di rumahnya sering serba salah kalau majikan lagi bertengkar. Biasanya, aku pasti jadi pelampiasan kemarahan Pak Beni dan juga kekesalan Bu Beni. Kena semprot habis-habisan. Padahal, kalau mau dibilang, aku nggak pernah tahu apa masalahnya yang membuat mereka bertengkar. Malam itu, mereka bertengkar lagi. Pak Beni ngomelin aku dan memintaku untuk diam di rumahnya. Pokoknya kamu harus diam di rumah saya. Jangan kemana-mana dan jangan pulang ke kontrakan kamu. Karena saya mau pergi, mau menginap di tempat lain saja, kata Pak Beni sebelum berlalu dengan mobilnya. Biasanya kalau sudah begitu, aku menurut saja, daripada aku malah dipecat karena nggak nurut sama bosku itu. Ya nggak apa-apalah, tidur di sofa juga nggak masalah, malah lebih nyaman daripada di kamar kosku. Malam itu, Bu Beni juga ngomelin aku. Katanya padaku, kamu juga sama saja sama bos kamu, dasar laki-laki memang nggak ada yang bisa dipercaya. Ujarnya dengan kesal. Belum sempat aku ngejawab atau membela diri, Bu Beni langsung balik badan ke dalam. Lalu pintu kamar ditutup dengan keras. Seperti biasanya, sehabis bertengkar sama suaminya, Bu Beni pasti mengurung diri di kamarnya sampai besok pagi. Jadi, aku merasa bebas di rumahnya, mau makan atau minum bebas sekali, tinggal minta ke Mbok Parti, pembantunya. Dan yang lebih bikin aku seneng, Mbok Parti pasti sangat antusias kalau aku menginap di rumah majikannya. Sebab, sejak pertama kali jadi sopir di sini, aku sudah bisa merasakan kalau wanita setengah baya itu punya perasaan dan keinginan padaku. Seperti malam itu, Mbok Parti menghampiriku yang sedang bikin mie goreng dan teh di dapur. Dia wanita yang sudah berusia 46 tahun atau sepantaran dengan ibuku di kampung halaman. Bedanya, Mbok Parti terlihat lebih muda dari usianya karena hidupnya terawat selama di kota. Malam itu, dia semakin kelihatan lebih segar dan lebih muda karena hanya pakai kaos dan celana legging. Biasanya, Mbok Parti selalu pakai gamis dan hijab. Namun malam itu tampil lebih santai dan ketat. Kamu kena marah lagi ya, Gus? Sama Tuan Danyonya? Tanyanya dengan suara pelan padaku. Dia berdiri di sampingku, membantuku mengaduk gelas teh hangat, sementara aku sibuk bikin mie goreng. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa menghirup aroma wangi sampo dari rambutnya yang dibiarkan terurai tanpa hijab. Iya, Mbok. Biasalah, tiap bulan ada saja yang membuat Pak Bos dan istrinya bertengkar. Dan tiap bertengkar, selalu saja saya yang jadi pelampiasan kemarahan. Heran juga saya. Jawabku. Mbok Parti tersenyum. Ya, kalau nggak begitu, kamu kan belum tentu mau menginap di sini. Jadi syukur deh Tuan dan Nyonya bertengkar. Jadi, Mbok bisa minta bantuan kamu lagi. Hehehe, bisiknya. Mendengar ucapan Mbok Parti, seketika dadaku terasa hangat dan ada perasaan yang mulai berubah. Aku ingat betul bulan lalu ketika aku menginap di rumah majikanku Pak Beni dan Ibu Beni ini. Mbok Parti membangunkanku yang tidur di sofa ruang keluarga, lalu memintaku pindah ke kamarnya. Alasannya, kasihan kalau di sofa banyak nyamuk dan dia khawatir aku jadi nggak bisa nyenyak tidurnya. Selain itu, Mbok Parti juga minta tolong karena saat itu badannya terasa pegal kebanyakan kerja. Saat aku sedang mengenang yang lalu, Mbok Parti menepuk lenganku sambil mencubitku. Gus, kok malah ngelamun sendiri? Itu tuh, ntar gosong lo mie gorengnya, katanya,
menyadarkan lamunanku. Wah iya Mbok, hampir gosong nih, balasku sambil menyelesaikan masak mie gorengnya. Ya udah, kamu makan dan minum teh dulu. Ntar jam 11 malam, Mbok tunggu di belakang ya, pintanya. Dia berkata seperti itu dengan nada yang rendah, terdengar sangat manja dan menggoda malam itu. Aku tawarin makan dulu, tapi Mbok Parti menolak dan langsung beranjak ke dalam kamarnya. Sudah jam 10.30 malam itu, aku makan mie goreng dan minum teh hangat di meja makan dapur. Sambil makan, jantungku mulai berdebar, sebab pandanganku malah tertuju ke arah kamar pembantu. Kebetulan, kamar Mbok Parti berada di dekat dapur, dan sepertinya dia sengaja tidak menutup pintu. Dari celah yang sedikit terbuka, aku bisa melihat dia bergerak mengganti pakaiannya. Santai sekali. Mbok Parti melepaskan semua dan mengenakan daster pendek yang longgar, lalu rebah di pembaringan. Aku hampir tersedak melihat kaki Mbok Parti dari celah pintu yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Segera saja aku habiskan mie goreng dan teh hangatku, lalu beranjak ke kamar mandi belakang. Ya, sejak dulu, aku harus mandi malam sebelum tidur, biar bisa lebih segar dan bisa nyenyak tidurnya. Sambil bersenandung, aku membayangkan Mbok Parti yang sudah menunggu, sudah nggak sabar. Lama banget sih Gus, udah jam 11 loh, kata Mbok Parti ketika aku selesai dan menghampiri di kamar. Iya Mbok, maaf saya nggak terbiasa kalau tidur nggak mandi, kalau gini kan terasa segar, jawabku. Mbok Parti tersenyum manis, ia beranjak menyambutku, lalu seketika lampu kamar dipadamkan. Bener juga Gus, kalau mandi malam pasti lebih segar, sekarang kamu bantuin Mbok ya, bisiknya. Suasana kamar menjadi temaram, hanya diterangi sinar lampu dari dapur. Sejenak hening, Dotino Mbok Parti menutup pintu, lalu bersandar di daun pintu sambil menarik tanganku berhadapan dengannya. Jiwa mudaku seketika bergejolak, senyuman dan sentuhan lembutnya membuat dadaku menghangat. Jarak di antara kami perlahan mulai terkikis, semakin dekat. Mbok Parti menarikku makin dekat. Kamu harus banyak sabar ya Gus. Kerja di sini memang susah-susah gampang, bisiknya. Mbok Parti menceritakan tentang Pak Beni dan Bu Beni, majikan kami yang kupikir agak aneh itu. Sambil berbincang tentang rumah tangga majikan, Mbok Parti mulai menuntun diskusi kami. Di belakang pintu, Mbok Parti mulai membuka semua cerita tentang rumah tangga majikan kami. Pak Beni berusia 40 tahun dan Bu Beni berusia 34 tahun. Mereka sudah 12 tahun menikah tanpa anak. Kehidupan mereka selama ini harmonis dan bahagia. Pak Beni merupakan pengusaha sukses di kota ini. Mbok sendiri sudah ikut sama Tuan dan Nyonya sejak 10 tahun lalu Gus, saat Mbok masih punya suami. Mbok Parti menjelaskan hal itu sambil kembali memberikan sambutan hangatnya pada diriku. Kutanya, terus Mbok, di mana suami Mbok sekarang? Sejak kapan Mbok hidup sendirian? Mbok Parti tak langsung menjawab. Nafasnya mulai tak beraturan ketika menyampaikan sambutannya. Aku semakin berdebar. Tatkala dia menatapku dengan sorot mata yang begitu dalam penuh makna. Dia melemparkan senyuman manisnya, lalu berbalik menghadap pintu, membelakangi diriku. Mbok sudah lama sendiri Gus, sejak 5 tahun yang lalu ketika mendiang suami Mbok meninggal. Makanya Mbok heran, kenapa Bu Beni sering bertengkar sama Pak Beni, padahal masih bersama. Ah, Gus, makanya besok kalau kamu cari istri, harus yang beneran sehati denganmu, kata Mbok Parti. Suara Mbok Parti terbata-bata, karena sambil mendengarnya, aku juga mulai menuruti keinginannya. Suasana malam itu dipenuhi kehangatan, kami berbincang tentang suka duka, masa lalu Mbok Parti. Obrolan kami semakin akrab, di saat aku mulai memberikan masukan dan saranku untuknya.
Pelan-pelan saja kita ngobrolnya ya Gus, biar gak cepat selesai dan kehabisan bahan, pintanya. Ku jawab, iya Mbok, teruskan saja ceritanya, saya akan mendengarkan sampai Mbok selesai Mbok. Dia melanjutkan cerita, sementara pikiranku semakin tak karuan, jarak di antara kami mulai hilang. Mbok Parti terdiam sejenak saat aku menempatkan solusiku ke dalam alam pikirannya. Setelah dirasa solusi permasalahan kami sudah tepat dan sesuai alur dan iramanya, dia pun berkata, dulu Mbok sangat bahagia Gus. Saat mendiang suami masih ada, Mbok selalu diberi kasih sayang. Makanya, aneh saja kalau lihat Pak Beni dan Bu Beni sering bertengkar Gus. Gimana menurutmu Gus? Apakah Mbok salah kalau batin ini merasa hampa setelah 5 tahun hidup sendirian? Mbok bahagia sekali Gus. Kamu mau membantu Mbok melewati semua ini. Teruskan Gus, pintanya. Sesekali Mbok Parti menoleh ke belakang, tersenyum padaku, lalu melanjutkan semua ceritanya. Ku jawab, iya Mbok, Mbok gak salah kok. Mungkin saya yang salah karena sudah seperti ini. Saya juga senang Mbok, kalau melihat Mbok bisa bahagia dan tersenyum, balasku dengan suara berat. Malam itu, Mbok Parti menjelaskan padaku tentang masalah dalam rumah tangga majikan kami. Pak Beni dan Bu Beni mulai sering bertengkar sejak 3 tahun terakhir, gara-gara masalah anak. Kata Mbok Parti, orang tua Pak Beni yang sudah tua mendesak agar mereka bisa memberikan cucu. Pak Beni disuruh mencari istri lagi Gus, karena orang tuanya sudah tua dan ingin punya penerus. Soalnya Pak Beni itu anak satu-satunya dalam keluarganya Gus. Itulah masalah majikan kita. Aku mendengarkan cerita Mbok Parti dengan samar-samar, karena aku harus berusaha santai. Ucapan Mbok Parti semakin lama makin pelan, seperti hendak mencapai puncak yang melegakan. Terus Mbok, apakah Bu Beni menerima permintaan mertuanya itu? Tanyaku di telinganya. Ah, Gus, nanti saja lanjutin ceritanya ya Gus. Mbok hampir dikit lagi selesai Gus. Balas Mbok Parti. Ternyata rumah tangga Pak Beni dan Bu Beni sudah 3 tahun gak harmonis seperti dulu. Aku yang baru setahun bekerja sebagai sopir di rumah mereka, baru tahu semua dari Mbok Parti. Namun, semua cerita itu terputus, karena Mbok Parti tak melanjutkan ceritanya tentang majikan. Kita selesaikan saja cerita kita dulu ya Gus, bisik Mbok Parti, suaranya nyaris tak terdengar. Ku jawab, iya Mbok, terserah Mbok mana baiknya, saya hanya berusaha membantu Mbok, balasku. Malam semakin larut, tetapi kehangatan yang mengisi ruangan ini justru semakin terasa. Nafas Mbok Parti masih belum beraturan, seolah ada sesuatu yang tertahan di dalam dadanya. Aku sendiri merasakan getaran aneh dalam diriku. Bukan hanya karena cerita yang baru saja ku dengar, tetapi juga karena cara Mbok Parti menatapku, sorot mata yang belum pernah kutemui sebelumnya. Gus, kamu baik sekali, ucapnya pelan. Sudah lama sekali gak ada yang mau dengar cerita Mbok seperti ini. Aku menelan ludah, mencoba meredakan debaran yang semakin kuat di dada. Saya cuma ingin membantu Mbok. Kalau ada yang bisa saya lakukan, Mbok bilang saja. Ia tersenyum, tetapi ada sesuatu yang menggetarkan di balik senyum itu. Tatapannya semakin dalam, menembus pertahananku yang mulai goyah. Malam ini, kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Gus. Ia tidak mengalihkan pandangannya dariku. Waktu seolah berhenti, menyisakan hanya kami berdua dalam keheningan yang semakin menyesakan. Aku bisa melihat tangan Mbok Parti sedikit gemetar saat ia menyentuh lenganku lagi. Kali ini dengan kelembutan yang berbeda dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mbok, aku mencoba berkata sesuatu. Tetapi kata-kataku terputus saat ia tersenyum lembut.
mendekat perlahan, menghapus sisa jarak di antara kami. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, bisa merasakan bagaimana malam ini membawa kami ke titik yang tak pernah kubayangkan. "Gus," bisiknya di dekat telingaku. "Jangan kemana-mana dulu, temani Mbok malam ini." Aku diam, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa merasakan bagaimana kehangatan yang ada di antara kami semakin menelan semua batasan yang sebelumnya ada. Dan malam pun terus berlanjut dalam cerita yang tidak pernah kusangka akan terjadi. Saat aku terbangun, kepalaku masih terasa berat, pikiranku bercampur aduk. Cahaya pagi yang mulai menerobos dari celah jendela kamar Mbok Parti membuatku tersadar sepenuhnya. Aku menoleh ke samping, melihat Mbok Parti masih tertidur pulas, dengan napasnya yang teratur. Jantungku berdetak kencang, aku langsung duduk, menatap sekeliling, memastikan tak ada suara dari luar kamar. Astaga, aku harus segera keluar dari sini. Perlahan, aku menarik selimut yang menutupi tubuhku, lalu bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan Mbok Parti. Aku bisa merasakan dinginnya lantai saat kakiku menyentuh ubinnya. Dengan langkah perlahan, aku berjalan ke arah pintu, membuka sedikit celah, mengintip keluar. Rumah masih sunyi. Aku menghela napas lega. Waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi aku tidak bisa mengambil risiko. Kalau Bu Benny bangun dan melihatku keluar dari kamar Mbok Parti, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Dengan cepat, aku keluar dari kamar, menutup pintunya perlahan. Kaki-kakiku terasa lemas saat melangkah menuju ruang tengah. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Pikiranku melayang ke kejadian semalam. Keintiman yang terjadi antara aku dan Mbok Parti terasa begitu nyata, tetapi juga seperti mimpi yang sulit kupercaya. Aku tidak tahu apakah harus menyesal atau menerima apa yang sudah terjadi. Satu hal yang pasti, aku tidak boleh lengah. Aku harus bersikap seperti biasa saat Bu Benny bangun, seolah tidak ada yang terjadi. Aku menyandarkan tubuhku di sofa, mencoba mengatur napas. Tetapi, sebelum aku bisa sepenuhnya menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar utama. Bu Benny sudah bangun. Aku segera meraih ponselku, berpura-pura mengecek sesuatu, mencoba terlihat santai. Saat Bu Benny keluar dari kamar dengan rambut yang masih sedikit berantakan, ia melirik ke arahku. "Kau sudah bangun, Gus?" tanyanya sambil menguap. Aku tersenyum kecil, menutupi kegugupanku. "Iya, Bu. Tadi kepagian bangunnya, susah tidur lagi." Bu Benny mengangguk kecil, lalu berjalan menuju dapur. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku berhasil kembali ke sofa sebelum ketahuan, tapi bagaimana dengan Mbok Parti? Apakah ia akan bersikap biasa saja? Atau justru akan ada sesuatu yang berubah setelah malam tadi? Pagi itu, setelah sarapan, Bu Benny sudah rapi dengan setelan kerja berwarna krem. Rambutnya disanggul rapi, dan parfum khasnya tercium lembut di udara. Aku berdiri di dekat meja makan, sedikit canggung, sementara Mbok Parti sibuk merapikan sisa-sisa sarapan. "Gus, siap-siap ya, antar aku ke kantor," kata Bu Benny sambil meraih tas tangannya. "Siap, Bu," jawabku cepat. Namun, sebelum beranjak, Bu Benny menatapku lagi dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Tatapannya bukan sekadar perintah, tapi ada sesuatu di baliknya, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Tadi malam tidur nyenyak, Gus?" tanyanya santai sambil memasang anting di telinganya. Aku menelan ludah, pertanyaan itu terasa seperti jebakan. Aku melirik sekilas ke arah Mbok Parti yang tiba-tiba terlihat lebih sibuk dari biasanya, pura-pura mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih. "Iya, Bu, lumayan," jawabku sekenanya.
Bu Beni tersenyum lagi, lalu menatap Mbok Parti. "Mbok juga tidur nyenyak kan?" tanyanya pelan seakan menggoda. Mbok Parti tersentak, lalu buru-buru mengangguk. "Iya Bu, alhamdulillah, tidur nyenyak," jawabnya, tapi suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan ini. Mbok Parti jelas gelisah, dan aku sendiri mencoba tetap bersikap tenang. Bu Beni menatap kami bergantian, lalu tersenyum kecil. "Ya sudah, ayo kita berangkat." Aku segera mengambil kunci mobil dan mengikutinya keluar rumah, meninggalkan Mbok Parti yang masih berdiri di meja makan dengan ekspresi khawatir. Dalam perjalanan menuju kantor, Bu Beni duduk di jok belakang seperti biasa, tapi kali ini suasananya terasa berbeda. Biasanya dia sibuk dengan ponselnya atau membaca dokumen, tapi pagi ini dia hanya diam, sesekali melirik ke arahku dari kaca spion tengah. Setelah beberapa menit hening, dia akhirnya bersuara. "Gus, kamu udah betah kerja di sini?" tanyanya. Nada suaranya lembut tapi penuh arti. Aku mengangguk sambil tetap fokus ke jalan. "Iya Bu, saya betah." "Bagus," katanya, lalu terdiam sebentar sebelum melanjutkan. "Mbok Parti orangnya baik ya?" Aku langsung merasa tenggorokanku kering. Aku harus sangat hati-hati dalam menjawab ini. "Iya Bu, Mbok Parti sudah kayak ibu sendiri di rumah," jawabku seminim mungkin. Bu Beni tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Bagus kalau begitu." Setelah itu, dia kembali diam. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar hanya bertanya biasa atau dia sedang menguji sesuatu. Tapi, yang jelas, perjalanan pagi ini terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya, apakah Bu Beni sudah tahu sesuatu? Aku semakin gelisah mendengar ucapan Bu Beni. Sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil terasa semakin berat. "Jadi Pak Beni sudah menikah lagi, Bu?" tanyaku, berusaha memastikan. Bu Beni mengangguk pelan, matanya menatap keluar jendela. Tanpa sepengetahuanku, dia menikahi perempuan muda di luar kota. Semua diatur oleh keluarganya, katanya dengan suara penuh emosi yang tertahan. Aku bisa merasakan kemarahan dan kekecewaan dalam nada suaranya. "Lalu Bu Beni mau membalasnya?" tanyaku ragu. Dia tersenyum tipis, tatapannya beralih padaku melalui kaca spion tengah. "Aku hanya ingin keadilan, Gus," katanya dengan nada yang sulit ditebak. "Dan nanti malam, aku ingin kamu mendengarkan rencanaku." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu persis apa yang ada di pikiran Bu Beni, tapi nada bicaranya terdengar serius. Ketika kami sampai di depan kantornya, dia membuka pintu mobil, lalu menatapku sekali lagi sebelum keluar. "Jangan pulang dulu malam ini. Setelah mengantar Pak Beni, aku akan menunggumu." Aku hanya bisa mengangguk, menyembunyikan kegelisahan yang semakin menguasai pikiranku. Ketika mobil melaju kembali ke rumah, pikiranku terus berputar. Apa sebenarnya yang diinginkan Bu Beni? Setelah kembali ke rumah majikan, aku melangkah masuk. Aroma masakan dari dapur menyambutku, bercampur dengan kehangatan khas rumah. Mbok Parti sudah menungguku di ruang tengah, senyumnya mengembang seperti biasa. "Sudah pulang, Gus? Capek ya? Sini, Mbok bikinin teh dulu," katanya dengan suara lembut, matanya berbinar penuh arti. Aku mengangguk, melepas jaket dan duduk di sofa. "Pak Beni nggak pulang ya, Mbok?" tanyaku, berusaha mengalihkan pikiranku dari kejadian pagi tadi dengan Bu Beni. Mbok Parti menggeleng pelan. "Iya, kayaknya nggak bakal pulang malam ini. Biasanya kalau ada urusan penting, Pak Beni nginep di luar." "Tapi Bu Beni juga belum pulang kan?" Aku menghela napas, teringat pesan Bu Beni tadi pagi. "Iya, Bu Beni juga ada urusan. Dia minta aku nunggu di rumah nanti malam."
Mbok Parti menatapku dengan sorot mata tajam, seolah membaca sesuatu dari raut wajahku. Dia lalu tersenyum kecil, meletakkan cangkir teh di atas meja. Gus, hati-hati ya. Mbok ngerti, ada sesuatu yang sedang terjadi di rumah ini. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Maksud Mbok? Dia duduk di sampingku, menatap lurus ke mataku. Pak Beni sibuk dengan dunianya sendiri. Bu Beni jelas kecewa, dan sekarang dia mulai mencari sesuatu untuk mengisi kehampaan itu. Kamu ngerti kan? Aku menelan ludah, mendadak merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Malam ini, entah apa yang akan terjadi, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi rencana Bu Beni. Mbok Parti menatapku dengan penuh pengertian. Seolah membaca kebimbanganku, dia tersenyum lembut dan mengusap pundakku dengan penuh kehangatan. Gus, jangan terlalu dipikirkan. Kadang kita cuma butuh tempat untuk merasa diterima, katanya lirih. Aku hanya diam, menyesap teh yang mulai mendingin di tanganku. Perasaan di dadaku bercampur aduk antara beban yang semakin berat dan kenyamanan yang ditawarkan oleh Mbok Parti. Sini Gus. Suaranya terdengar begitu tulus. Aku menurut, melangkah mengikuti Mbok Parti ke kamarnya. Aku ragu sejenak di ambang pintu, tapi tatapan Mbok Parti seolah menenangkan kegelisahanku. Cahaya pagi menyelinap masuk dari jendela, menyinari ruangan yang terasa begitu hangat dan nyaman. Duduk sini dulu Gus, katanya sambil menepuk sisi ranjangnya. Kadang, kalau hati lagi ruwet, kita cuma butuh tempat buat merasa diterima. Aku menurut, duduk di sampingnya, dia tidak langsung bicara, hanya membiarkan keheningan menemani kami sejenak. Lalu dengan suara pelan, dia mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang bagaimana 5 tahun terakhir terasa begitu panjang dan sunyi. Gua cuman pengen merasa dihargai lagi, Gus, bisiknya. Aku menatapnya. Tidak ada kepalsuan di sana. Hanya keinginan sederhana untuk menemukan kembali arti kehangatan yang pernah hilang. Dan di saat itu, aku tahu pagi ini akan menjadi lebih dari sekadar awal hari yang biasa. Di mana cerita semalam kembali terulang. Malamnya, aku masih tinggal di rumah Pak Beni, sesuai perintah Bu Beni. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah seharian beraktivitas, aku baru saja merebahkan diri di kamar belakang saat telepon bergetar di atas meja. Ke kamar saya sekarang, pesan singkat dari Bu Beni. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu pembicaraan di mobil tadi pagi bukan sekadar omong kosong. Dengan langkah hati-hati, aku menuju lantai atas ke kamar Bu Beni yang berada di ujung lorong. Begitu mengetuk pintu, suara lembut namun tegas terdengar dari dalam. Masuk Gus. Aku membuka pintu dan menemukan Bu Beni duduk di tepi ranjang. Berbeda dari pagi tadi, kali ini ia tidak dalam balutan busana kerja yang formal. Rambutnya terurai dan wajahnya tampak lebih santai meski ada bayangan kegelisahan di matanya. Duduk, katanya menunjuk kursi di depannya. Aku menurut, duduk dengan punggung tegak. Suasana di dalam kamar begitu hening, hanya terdengar suara AC yang berdesir pelan. Bu Beni menghela napas sebelum mulai bicara. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini, Gus. Aku capek. Aku menunggu kelanjutannya. Pak Beni sudah menikah lagi. Aku sudah tahu sejak lama, tapi aku diam. Berharap dia sadar sendiri dan kembali ke rumah ini. Tapi sekarang, aku sadar kalau diam saja gak akan mengubah apapun. Aku menelan ludah, mulai paham kemana arah pembicaraan ini. Aku ingin membuatnya merasakan hal yang sama, Gus. Matanya menatapku lurus, seolah menunggu reaksiku. Aku tak langsung menjawab. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Maksud ibu? Tanyaku akhirnya. Ia tersenyum kecil,
lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar ke pekarangan rumah. Aku ingin membalasnya, Gus. Tapi bukan cuma sekadar balas dendam. Aku ingin merasa dihargai lagi, merasa diinginkan. Aku menelan ludah lagi, merasa malam ini akan menjadi titik yang mengubah segalanya. Aku terdiam sesaat, mencoba mencerna kata-kata Bu Beni. Tatapannya masih tertuju keluar jendela, seakan tengah berbicara dengan dirinya sendiri. Aku selalu berpikir, kalau aku bisa punya anak, mungkin semuanya akan berbeda, Gus, katanya dengan suara lirih. Mungkin Pak Beni gak akan mencari wanita lain, mungkin pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang meski dadaku berdegup kencang. Tapi aku gak bisa sendiri. Lanjutnya, kini menatapku. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku mewujudkan itu. Aku merasa udara di kamar ini semakin berat. Aku ingin memastikan aku tidak salah paham. Ibu, apa maksudnya saya? Tanyaku hati-hati. Ia tidak langsung menjawab. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh keyakinan. Aku sudah memikirkannya, Gus. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang tidak hanya sekadar hadir, tapi juga bisa menjadi bagian dari hidupku dan anakku nanti. Aku menarik napas panjang. Aku bisa merasakan arah pembicaraan ini semakin dalam. Aku tahu, jika aku menjawabnya sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Aku menatap Bu Beni dalam-dalam, mencoba mencari kepastian di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah kehangatan, sesuatu yang selama ini mungkin tersembunyi di balik sikap tegas dan anggunnya. Gus, kamu mengerti maksudku kan? Katanya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku mengangguk pelan, meskipun di dalam hati ada pertarungan besar yang terjadi. Aku tahu ini salah, tapi juga tak bisa menyangkal bahwa sejak awal aku sudah terpesona oleh pesonanya. Bu Beni melangkah mendekat, lalu duduk di sofa di hadapanku. Jarak di antara kami terasa begitu tipis, seolah hanya menunggu waktu untuk melebur. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, "Aku hanya ingin merasakan kebahagiaan itu, Gus, walau hanya sekali." Aku tak bisa menjawab dengan kata-kata. Aku hanya bisa menatapnya. Dan ketika tangannya perlahan menyentuh tanganku, aku tak punya keberanian untuk menolaknya. Malam itu, waktu terasa berjalan lambat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya ada kehangatan yang mengisi ruang di antara kami, membungkus semuanya dalam kesunyian yang penuh makna. Aku tahu, setelah malam ini, segalanya akan berubah. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menghidupkan momen ini bersama Bu Beni. Kami berdua tenggelam dalam kebersamaan yang begitu lembut, seakan dunia di luar sana menghilang. Di balik dinding rumah yang selama ini dipenuhi ketegangan dan kebisuan, untuk pertama kalinya ada kehangatan yang nyata. Malam yang tak terlupakan. Malam itu seakan waktu tak mengenal batas. Di antara gemerlap lampu temaram dan hembusan angin lembut dari jendela yang sedikit terbuka, aku dan Bu Beni larut dalam kebersamaan yang begitu intens. Setiap tatapan matanya mengandung keinginan yang tak terucapkan. Setiap sentuhan terasa penuh arti. Kehangatan yang menyelimuti kami seolah menjadi jawaban dari segala keraguan. Satu momen berganti ke momen berikutnya, seiring malam yang terus berlanjut. Kami tenggelam dalam putaran waktu, mengulang dan mengulang, seakan ingin memastikan bahwa malam itu benar-benar terpatri dalam ingatan. Hingga akhirnya, ketika pagi mulai merayap di balik tirai kamar, hanya keheningan yang tersisa. Nafas kami masih terengah, tapi di dalam hati ada sesuatu yang telah berubah. Kami tahu, ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam yang akan selalu kami kenang,
sekaligus menjadi titik balik dari semuanya. 2 tahun kemudian, waktu terasa begitu cepat, waktu telah berlalu. Semua yang terjadi malam itu kini telah menjadi kenangan yang tersimpan rapi di sudut hati. Bu Beni dan Pak Beni yang dulu diambang perpisahan, kini telah menemukan kembali kebahagiaan mereka. Seorang bayi laki-laki yang kini berusia 1 tahun menjadi pusat kebahagiaan mereka, membawa cahaya baru dalam rumah tangga yang dulu hampir retak. Sementara itu, Mbok Pardi pun telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia memilih pulang ke kampung halamannya dan menikah dengan seorang duda kaya yang menyayanginya. Kini ia hidup damai, bahkan telah dikaruniai seorang anak dari pernikahannya yang baru. Sedangkan aku memilih untuk melanjutkan kehidupanku di kota lain. Di usiaku yang kini 22 tahun, aku memulai lembaran baru sebagai sopir pribadi seorang wanita bernama Bu Ratna. Ia seorang perempuan berusia 40 tahun, berwibawa, baik hati, dan tak kalah cantik dengan Bu Beni. Aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi satu hal yang pasti, hidup selalu memiliki cara tersendiri untuk membawa kita pada petualangan baru yang tak terduga. Tamat. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.